Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Damayanti dengan NIM A03120074 akan menjelaskan mengenai akuntansi perbankan syariah, akuntansi mudharabah menurut PSAK 105. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama atau pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua atau pengelola dana bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Berikut ini program aplikasi akuntansi syariah yang telah saya buat menggunakan Visual Studio 2012. Berikut ini ada form transaksi jurnal umum. Pada form transaksi jurnal umum terdapat beberapa coding. Yang pertama ada coding pada combo box kode rekening. Kemudian ada coding pada textbook jumlah pada event keypress. Kemudian ada pada button simpan. Langsung saja kita jalankan program aplikasinya. Di sini terdapat master, transaksi, dan laporan. Pada master data terdapat master data jenis rekening, kemudian ada master data rekening, kemudian kita ke transaksi jurnal umum. Langsung saja kita lihat soal mengenai transaksi mudharabah. Mudharabah. LKS Hafizah memberikan modal mudharabah kepada Adelina, seorang pengusaha tekstil di Banjarmasin, sebesar 80 juta. Pembagian hasil usaha atau nisbah disepakati 40% untuk LKS Hafizah dan 60% untuk Adelina. Pada tanggal 6 Januari 2015 terjadi transaksi sebagai berikut. LKS Hafizah setuju untuk berkomitmen memberikan dana tersebut. Maka jurnalnya kewajiban komitmen investasi mudharabah pada kontrak komitmen investasi mudharabah sebesar 80 juta. Soal yang kedua, LKS Hafizah memberikan uang tunai sebesar 56 juta. Kita lihat jurnalnya. Kas investasi mudharabah di debit sebesar 56 juta, pada kas bagian kredit sebesar 56 juta. Kewajiban komitmen investasi mudharabah pada kontrak komitmen investasi mudharabah sebesar 56 juta. Transaksi pada tanggal 22 Januari 2015, LKS Hafizah membeli dari supplier Sydney 4 mesin tekstil senilai 22.800.000. Jurnalnya adalah sebagai berikut, yaitu persediaan atau aset mudharabah pada kas sebesar 22.800.000.
soal pada transaksi tanggal 23 Januari 2015, LKS Hafizah menyerahkan 4 buah mesin tekstil dengan nilai wajar sebesar 24 juta. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Investasi mudharabah sebesar 24 juta pada keuntungan mudharabah tangguhan 120 sebesar 1.200.000, persediaan aset mudharabah sebesar 22.800.000, kemudian kewajiban komitmen investasi mudharabah pada kontrak komitmen investasi mudharabah sebesar 24 juta. Transaksi pada tanggal 23 Februari 2015, amortisasi keuntungan tangguhan atas pembelian aset mudharabah untuk Adalina. Dengan jurnalnya, keuntungan mudharabah tangguhan pada keuntungan penyerahan aset mudharabah sebesar 50.000. 50.000 ini diperoleh dari 1.200.000 dibagi dengan 24. 24 di sini artinya 24 bulan, yakni selama 2 tahun. Soal 2.6, pada tanggal 23 Februari 2015 terjadi transaksi penyusutan dengan total residu 4 mesin sebesar 5.040.000. Jurnalnya sebagai berikut. Biaya penurunan nilai penyusutan aset mudharabah pada akumulasi penurunan investasi mudharabah sebesar 790.000 diperoleh dari 24 juta dikurangi dengan 5.040.000 dibagi dengan 24 bulan. Kemudian pada tanggal 24 Februari 2015 terjadi transaksi. Adelina melaporkan pendapatan bulan Februari sebesar 35 juta dengan harga pokok 30 juta. Bagi hasil dengan menggunakan prinsip net revenue sharing. Jurnalnya sebagai berikut. Piutang kepada mudharib pada pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar 2 juta. 2 juta ini diperoleh dari 35 juta dikurangi dengan 30 juta dikali dengan 40% sesuai nisbah pada awal transaksi. Pada tanggal 2 Maret 2015 terjadi transaksi bagi hasil mudharabah Februari 2015 diterima LKS Hafizah. Jurnalnya sebagai berikut. Kas pada pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar 2 juta. Mari kita lihat laporan jurnal umumnya. Berikut ini laporan jurnal umumnya. Laporan buku besar. Kemudian laporan neraca saldo. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.